Oke, Koki Kit Lover, jumpa lagi dengan saya, Chef Hendro di Koki Kit Kitchen Lab. Hari ini kita spesial untuk masak satu produk yang bisa dibilang kalau nggak paham cara memasaknya ini akan bau langunya lebih keluar gitu loh. Apalagi dengan ditambah, kita juga punya masakan nasi spesial. Jadi ini khusus ide ini kita dapat dari seorang yang bisa kita bilang udah top dah pokoknya deh gitu loh. Apalagi di dunia komedi, di dunia entertain. Udah nggak asing lagi, kita panggilkan Om Ari Untung. Apa kabar Om? Baik. Sehat Om? Mana aja? Tuh kan, baru dibilang tadi kan. Udah langsung bergaya langsung. Oke Om Ari, terima kasih datang ke dapur Koki Kit. Ini udah saya siapin dari semalam. Iya. Chef bisa nikmat masak sini? Alhamdulillah kita cocok di sini. Oh cocok apa ya? Oh udah. Tinggal nanti karyawannya aja THR-nya belum dapat semua. Oh belum dapat ya? Belum dapat. Bisa langsung transfer. Berapa lama kerja di sini Pak? Aduh chef, ini menarik banget nih kayaknya nih. Siap Om Ari. Belum apa-apa udah menggugah selera nih. Betul. Belum jadi. Belum jadi nih gimana belum jadi ya. Tapi sebelum mulai nih kita karena kondisi lagi Covid juga nih, kita mewajibkan semua rekan talent yang datang itu wajib prokes dulu. Oh iya siap. Jadi boleh dibuka ininya. Iya. Hati-hati ya. Iya. Aduh. Jadi untuk sanitasi setelah untuk yang menikmati hidangan Koki Kit berarti semuanya ini ya benar-benar hygiene. Sesuai. Jadi kita hygiene-nya, protokol kesehatannya kita patuhi benar semuanya dia. Bahkan daging kambing yang ada di sini sebelum dipotong dia mandi wajib dulu. Betul. Ya benar. Jadi kita jangan prokes dulu dia. Udah prokes. Jadi dari pertama kita terima masih utuh, masih hidup. Sebelum motongnya kita prokes juga. Oh kambingnya dulunya hidup dulu? Iya kita prokes dulu dia. Jadi nggak boleh sembarangan itu loh. Oh. Harus kita tahu bibit bebet bobotnya dulu karena itu wajib. Mungkin kandangnya juga pakai masker deh. Iya, karena spesial. Silakan pakai. Oh, pakai nih. Oke. Kita pakai ini juga. Iya. Salah satu syarat yang ingin tampil di Koki Kit Kitchen Lab wajib menggunakan apron. Punten. Ya, silakan. Yang di sini agak tipisin gitu. Iya, betul. Itunya depannya nggak usah. Nggak usah depan. Oke. Saya pakai itu aja ya, silet aja ya. Biar cepet. Buat sekalian goloknya saya. Aduh. Ini dapur datengin banyak orang ya, banyak artis datang sini. Untuk apa? Untuk masak semuanya. Itu dia. Itulah kelebihan Koki Kit tuh, kita sengaja di tengah pandemi ini kita coba berkolaborasi dengan artis-artis papan atas. Waduh. Karena kalau papan bawah kita juga susah nyarinya di mana papannya ya. Wah, makanya. Ya. Atau di balik papan. Itu kelihatan. Di balik papan. Jauh banget balik papan. Ya. Oh iya, saya belum pakai malahan nih. Oke, Om Ari, sedikit cerita nih tentang masakan Middle East nih, Om Ari. Aduh. Coba Om Ari, mungkin punya pengalaman Om Ari seperti apa masakan Middle East nih? Ya saya rasa juga mungkin banyak teman-teman juga yang mungkin belakangan lebih kangen lagi dengan makanan Middle East. Apalagi mungkin yang mereka pernah berangkat umroh ya, gitu. Karena biasanya sudah dipastikan tuh makan makan nasi biryani, nasi kebuli, nasi nasi mandi. Nasi mandi, gitu mandi rice ya betul. Itu nggak bisa dinikmati. Betul. Ya dikarenakan ya masih pandemi gini nggak bisa di sana gitu. Setuju, Walhasil akhirnya nyari-nyari mana yang paling mendekati dengan rasa aslinya. Iya. Nah, alhamdulillah di sini Chef Hendro. Wah, kalau teman-teman tahu nih Chef Hendro nih, zaman acara-acara pemilihan chef-chef gitu, Chef Hendro lahirnya udah jadi chef. Aduh, gitu. Serem juga berarti. Keluar bawa penggorengan itu. Nah di sini kita akan lihat bagaimana tips cara memasak nasi biryani ya Chef ya? Iya betul, jadi nasi biryani, kemudian kan ada salah satu kambing ini kita kambing ungkep nih. Jadi sebenarnya kenapa kita pilih kambing ungkep? Karena kalau kita pilih kambing yang model kari Middle East juga, takutnya nanti taste-nya jadi nggak dapet malah. Jadi yang satu aromanya keras, nasi biryaninya kena dengan kambing kari, justru kurang-kurang nikmat gitu. Makanya kita pilih masuk ke kambing ungkep. Jadi lebih ke Indonesian little bit itu buat rasanya lebih keluar gitu ya? Iya, lebih dapat. Oh ya benar, makanya untuk rasanya lebih keluar harus diungkep. Bener. Makanya teman-teman biar rasa keluar harus diungkap. Harus diungkap.
kalau diturunin nggak bisa dibuka berarti ya. Apa tuh? Kalau diturunin turun gitu doang berarti dong ya. Oh iya. Maskernya ya berarti bener mesti ya, dilepas bener. berarti ya. Oh iya. Oh iya, dilepas ya. Dilepas berarti bisa maskernya aja tadi ya. chef ya. Udah tularan komeng gitu. Repot juga temennya komedian semua. Oh bisa terus di kantong. Oh, di nyiapin kantong. emang. Kita udah nyiapin sengaja. Waduh. Di tengah pandemi ini kita udah koki kita berpikir lebih one step ahead. Ngeri itu. Jadi chef-chef itu kebutuhan handphone bisa naruh sini. Semuanya di sini ada taruh handphone. sini. Iya, bener. Itu motor Handphone. siapa, chef? Motor tinggalan. Kalau pager tetap taruh di pinggang kalau pager. Iya benar. Nggak bisa dirubah dia. Itu Samcan, itu Samcan. Aduh. Oke deh Om. Jadi sekarang kita coba bikin nasi biryani dulu. Jadi intinya biasanya kalau kita dari pertama bikin tuh mesti dicop nih. Nah tapi kita udah siapin nih buat nasi biryaninya Om Ari kita siapin nih bawang merah bawang putih dicop segala macam. Di bawang merah bawang putih udah dirajang halus. Udah dirajang halus. Jadi di blender dia. Wah. Oke, jadi step pertama kita siapin ini, kemudian nah untuk berasnya kalau memang nyari beras basmati agak susah, kita bisa pakai beras biasa sebetulnya. Ini beras biasa nih. Beras biasa kita. Jadi kalau basmati itu agak Long grain sih agak panjang gitu dia, ya? iya agak panjang. Sama dia agak mahal juga sih. Oh ya Bang. Jadi kita pakai beras biasa aja. Harga nggak masalah, asal murah. Kita repot itu. Bener. Tapi kalau orang mau tahu berapa bawang merah, berapa bawang Putihnya putih? gramasinya. Nah, itu nanti bisa ditemukan, bisa dilihat langsung di Ari Untung Meal Kit. Nah. Jadi kita bikin resepnya di sana biar mereka bisa belajar juga dari sana gitu. Wah, siap. Tapi kalau bisa mah Beli aja Iya, lah, udah beli ngapain aja. masak lagi. Itu dia. Udah Kita cuma beres. nyontohin aja ya. Ngapain Masih mau susah capek-capek. aja ya. Bener, udah gitu pas dia nyobain. Kok beda rasanya? Kok nasi kambing biryani rasanya kayak ayam gitu. Itu bukan rasa yang pernah ada berarti. Bener, rasa sesal di dalam hati. Diam tak mau pergi. Itu Iwan Fals. Terus gimana? Apa lagi nih? Ini Berarti ketahuan zamannya, berarti kalau Iwan Fals gitu ketahuan itunya ya, tahunnya berarti ya. saya kenal Iwan Fals zaman waktu belum Fals dulu. Itu dia makanya. Udah nadanya masih bener. Sekarang udah Fals. Oke. Oke, berarti kita siapin dulu bahannya ini, kemudian ada bumbu karinya. Jadi ini biasanya isinya dari kunyit kita blender. Nah, sebelumnya kunyitnya tuh harus dibakar terlebih dahulu. Bener. Kunyitnya dibakar, dikupas, baru di blender halus kayak gini. Benar-benar. Oh, jadi ini kunyit ya di blender ya? Kunyit di blender. Kunyit di Nanti kita blender. kasih bumbu aroma karinya dikit. Nah, ini yang nuansa Timur Tengah ini nih. betul. Ini sama Ini? satu lagi nih. Jadi dua nih. Jadi ini kalau ini ada kapulaganya dalamnya nih tuh. Jadi kayak langsung makanan India ya? Bener. Sebenarnya Nuansanya? makan jadi Middle East sama India tuh agak mirip Mirip ya. ya? Aroma yang dipakai Oh, rempah-rempahnya. ini yang paling berasa banget ya? Itu dia. Nggak taunya. Ini apa namanya nih? Kapulaga? Bukan, ini namanya curry powder dia. Curry powder. Kita pakai curry powder kita dikit buat mantap. flavor di berasnya nanti. Waduh. Oke. Kemudian yang ini? Udah, ini biasa, ini lada, Lada, ini garam, ini garam. sedikit penyedap. Kalau memang butuh penyedap, kalau nggak usah. Asal kita masak ngeliat istri pasti sedap semua. Bener emang ya. Boleh kalau ngeliat tetangga jadi berantakan malahan. Tergantung tetangganya juga. Iya. Oke, kita mulai. Kita nyalain dulu Siap. kompornya ke kiri. Emang dia kenapa? Kok kita salahin? Kalau nggak Kita bisa nyalain. repot, jangan kok. Ini kemana nih? Kanan kiri? Kiri. Oke, mesti pakai perasaan karena kan Kanan. masak harus Kanan kiri. betul kan. Agak kecilin dikit, jangan terlalu gede. Sebenarnya orang butuh besar, tapi kita nggak butuh besar, kita butuh kecil aja berarti ya. Kecil ya? Iya kecil aja. Oh, bener. Bener. Buat apinya, Oh, buat apinya, api, bener. buat api, Kalau buat besar semua. agak repot. Bener. Oh, kesian istri kan tuh? Boleh langsung minyaknya di itu. Minyak dituang sini ya? Siap. Semua Kira-kira nih? 1 sendok makan. 1 sendok makan. Terus sama boleh ambil 1 makan. Yap. Oke, langsung. 1 sendok makan segini ya? Yap. Tergantung sendoknya tadi. Sendok semen. Nah, segini berarti? Kita langsung out. Buat batuk. Nah. Biar kayak siapa tuh? Yang Turki? Oh itu Udin Siapa? Petot. Udara dingin pengen melotot ya bawahnya. Aduh. Oke. Kita ambil itunya, spatulanya. Yap. Waduh. Siap. Tangan satu pegang di pen, ujung pen ini. Satu Diratakan. Iya. Wah. Biasa aja. Iya. Gini-gini aja? Iya. Harus kelihatan, Iya. harus acting kelihatan jago ya. Agak-agak. Oke, kita masukkan bawang putih, bawang bobanya bawang putih sama bawang merahnya. Oke, diaduk rata. Bawang putih bawang merah campur. Campur, aduk rata. Berantem dong. Orang tuanya lebih mihak bawang merah loh. Bawang putih yang baik katanya tuh.
Aduh. Tapi sekarang udah enggak loh, zaman milenial udah susah. Oh iya, kan? susah, Lebih susah. fokus bawang putih kan. Bener. Bawang merah cuekin. Mana cuek sekarang ya? Bener. Soalnya sekarang banyak pemutih nih. Waduh. Berarti ini bawang merah lawan bawang glow. Glow biar putih. Untung nggak pakai bleach. Oke. Ini aja baunya udah enak nih. Itu dia. Itulah kelebihan rempah-rempah Indonesia tuh. Kita pakai fresh semua itu. Ini apa nih? Itu kita pakai kunyit tadi, kunyit yang kita blender tadi, tapi udah dibakar dulu sebelumnya karena kita butuh warna kuningnya kita butuh. Tapi sebenarnya dia kan warna kuningnya butuh, tapi rasa ngaruh nggak? Rasa enggak. Jadi kalau ini, nah makanya teknik kenapa kita bakar dulu agar pada saat nanti matang berasnya nggak pahit. Tapi kalau dia nggak dibakar itu akan pahit kunyitnya. Kunyit itu pahit, dia bau apa? Bau langu ya. Kalau nggak dibakar dulu? Iya. Oh. Oke. Kemudian kita kasih Baunya karinya. enak banget ini. Nah, aduk rata dulu. Ini apa, Chef? Itu tadi bumbu kari dikit. Bumbu kari. Aduh. Oh, jadi asal muasal harum-harum makanan khas. Ini mirip-mirip Middle rendang ya baunya ya? Hampir sama, tapi kita pakai kari dia. Kalau rendang kan nggak pakai dia. Kalau rendang kan rempah-rempah semua dia. Ini bumbu Middle East dianjurkan dia. di masa pandemi gini, teman-teman dianjurkan sering-sering masak. Betul. Soalnya kalau sering masak itu satu, selain ini itu apa, ada uapnya harum banget ya. Di sini pada saat dimasukin banyak bumbu-bumbu rempah-rempah Indonesia, kalau ini harumnya luar biasa kalau dimasak. Kalau lagi pas dimasak nggak kecium, langsung swab. Iya, berarti Anda positif COVID. Bahaya untuk diri Anda. Itu deteksi kesehatan di masa puasa ini. Puasa lagi Pandemi ini. Kok saya mau bersin ya? Emang sengaja. Emang sengaja. Emang ada kasih air mau bersin ya? Hah? Nggak, emang sengaja. Sebenarnya kasihnya tuh mesti dimatiin, tapi karena sini kemari kan biar sengaja dia. Jadi ntar Main biar- sakti-saktian. biar pas di mobil tuh tiba-tiba Benita bilang, habis pulang camping yang gua asep. Oh, jadi kalau kita kadang suka masak sambal gitu, suka pengen bersin gitu. Itu mananya sih yang bikin pengen bersin? Hidungnya. Oh iya. Oh hidung. Hidung. Kemana aja saya sekarang? Itu dia, makanya. Saya pikir kuping saya ya. Astagfirullahaladzim. Bisa ngelawak juga nih. Waduh. Tergantung temennya, banyak teman pelawak semua. nih Bener-bener. misalnya. Sering ngelawak nih, saya udah bakat jadi montir. Wah. Tambah harum teman-teman semua. Aduh. Nah, kan? Kalau udah seharum ini nggak perlu lagi ke toko parfum. Betul. Oh, Paling bubar semua kan ya. bener. Kalau mau camping kok. Ini bentuknya udah berubah dari tadi ya? Iya, jadi nah kalau udah wangi begini, nah kemudian untuk berasnya juga tuh harusnya direndam dulu berasnya. Heeh. Jadi beras direndam dulu minimal 10-15 menit agar Kenapa dia emang? ngembang dia. Oh, keren biar daki-dakinya pada luntur. Salah satunya sih itu sih. Karena kan pakai karung ya, dia naruhnya tuh di dalam karung. Jadi pertama biar aroma itu keluar semuanya gitu loh. Ini ngomongin beras apa gadis desa, Pak? Berendam biar pada luntur. Aduh. Jadi kita cuci, kemudian kita buang itunya apa namanya, airnya kita rendam dia biar apa tadi Oh, gitu. berasnya ngembang. Karena kalau berasnya nggak ngembang itu nggak akan masuk apa pori-pori nggak kebuka dia. Nah, tuh dengerin teman-teman tipsnya. Jadi airnya direndam dulu. Oh, berasnya direndam di air. Berasnya direndam di air. Nah, airnya jangan direndam. Airnya direndam. Jadi setelah dipakai, kemudian dibuang berasnya pakai airnya. airnya. Oh iya. Iya. Bisa buat susu zaman dulu ya? Apa tuh? Air tajin. Oh, iya. Generasi lama juga. Air Nah, saya tajin baca lagi. di Google itu ada air Ada tajin. ada itunya, efeknya, Bang. Ada efeknya dia. Oh. Ausnya hilang dia kalau minum air tajin. Sama, Pak. Air putih juga bikin hilang kaus. Aduh. Oke, diaduk rata. Nah, jadi ini diaduk rata dulu. Jadi kalau kita tuh bahasa Perancisnya tuh ini diaronkan. Wow, Prancis Diaronkan banget ya. dia. Jadi diaronkan dulu Diaronkan. biar berasnya nyerap. Jadi ngaduknya mesti rata. Setelah itu tambahin air dikit baru dikukus. Baru kukus. Jadi teman-teman jangan lupa diaronkan ya. Diaronkan ya. Jadi diaronkan Diaronkan. dengan sedikit air. Ya, Nah, air. Kemudian kita juga pakai biar tesnya lebih gurih. Padahal ini nasi belum matang ya? Emang bener gitu ya? Emang gitu ya. Jadi kita karena pada saat dia direndam ini ngembang nih. Heeh. Kemudian kita aronkan gini kan, jadi masuk tuh bumbunya tuh. Heeh. Bumbu dari bawang merah, bawang putih, bumbu karinya. Nah, kemudian kita kasih sedikit santan. Nah, ini tuh jadi lebih gurih lagi nanti rasanya dia. Diaduk rata. Oke, Ini aduk kalau rata. tahu cara masak sebegini nih akan lebih menambah selera makan pada lagi makan itu sambil bayangin waktu dimasaknya begini nih. Wah, enak banget. Ya, itu dia. Tapi kalau bisa masak semua repot.
chefnya nggak ada job lagi ntar. Nggak bisa, jangan. Lagi nggak tahu resepnya. Aduh. Nah kan lihat warnanya beda kan? Beda ya? Iya. Nah jadi sebenarnya untuk takaran airnya buat nasi aron, intinya yang penting udah mulai kelihatan ngembang, kita matikan, kita siapkan kukusan tuh, kita siapkan kukusan, isi air mendidih, taruh di atasnya, kita tutup udah. Jadi kayak model steamer gitu dia. Oh. Tinggal itu biasanya nggak mungkin overcook karena biasanya kita butuh uapnya kan untuk masak nasinya nih. Oh tuh ambil uapnya, panas uapnya ya? Iya, jadi kita uap dari air panasnya untuk masak nasi. Jadi konsistensinya nasi itu bisa dapat dia. Nggak terlalu lembut dan nggak terlalu keras dia. Ini benar-benar berubah banget ya? Iya benar. Dari awal. Tadi ini kuningnya dari si kunyit itu? Ah, kunyit sama warna dari ini buat aroma aja dua nih dia. Gitu. Menarik juga nih. Kayak gampang ya kalau sambil diajarin ya? Gampang. Cuman mudah-mudahannya pemirsa juga nggak terlalu perhatiannya. Iya, Karena benar-benar. kalau panitia perhatian, yang repot kita terjualannya nih. Benar. Karena kita mau nasi biryaninya Ryuto tuh laku keras, viral ya. Jadi begini teman-teman, kita kasih tutorial ini supaya kalian tahu betapa masaknya sulit. Betul. Penuh Jadi, perjuangan. Makanya kalau mau menikmati, beli. haruslah beli ya. Iya, Jadi iya, jangan sampai jangan malu-malu, kita beli aja udah. Bener, beli Jadi, aja dah. Kesian kita semua udah masak tapi nggak beli ya. Oke, Udah? nah setelah ini dikukus nih. Nah, kalau kita kukus agak lama prosesnya nih. Jadi nanti kalau jadi kayak gini nih. Kita udah siapin nih. Oh dari situ ke sini? Enggak, dari sini ke situ? kalau dijadi gini. Oh. Jadi pas udah dikukus ini, jadinya kayak gini. Karena kalau kita tungguin kukusnya, Oh. bisa over dia waktunya kita kan. Jadi yang banyak kita biasa apa kalau lagi Makan. buka di Kokikit itu? Iya, kayak gini. Ini hasil proses dari sini. Betul. Wow, keren banget. Ya, teman-teman. jadi proses masak seperti ini, habis selesai ini kita didihkan air, model kayak kukusan, kita taruh di atasnya, diamkan sekitar 10-15 menit. Jadi seperti ini dia. Oh, iya. Menarik ya. Berarti simpel kan begini kan? Oh, kecil. Simpel. Simpel kali. Simpel bikinnya. Jangan bilang simpel, Chef. Apa udah bilang enak kan? Berat Berat kan ya. tinggal berat bener, Sulit. Beli aja Makanya udah. harus dinikmati, harus beli. Bener. Harus beli, pokoknya rugi kalau nggak beli. Kalau nggak beli rugi. Bikin dulu pasti nggak enak aja. Harus beli pasti. Lah, enak. ini udah selesai? Udah selesai, kita pinggirin berarti. Oke. Sekarang step berikutnya kita akan masak kambing ungkep. Nah, ini nih. Kambingnya di mana ya? Ini yang membedakan kambing ungkep itu rasanya tuh kayak apa namanya? Misalnya kayak rendang terus kayak digoreng lagi gitu ya. Iya, betul. Enak banget itu. Jadi Kadang aromanya kambing dapet. ungkepnya saya makan sendiri tuh. Udah habis itu saya makan sendiri lagi tuh. Oh, berarti yang dipotnya habis sendirian berarti dong? Gue bisa sendiri tuh. Tanpa mantap. nasi kadang enak banget soalnya. Bener. Oke, sekarang kita bikin kambing ungkep sekarang. Oke, stepnya kambingnya di mana tadi ya? Kambing. Udah dipotong belum kambingnya? Kambing. Kambing. Mana? Bing. Oh, ini dia Bing. Bing. Di kambing diem. Oh, di sini. Nah, ini dia Waduh. pemirsa nih kambingnya nih pemirsa nih. Maaf, Chef. Ini torpedonya gimana? Bukan. Bentuknya begini? Torpedo dibawa buat chef tadi. Oh iya. Nah, jangan. Jangan. Itu spesial kalau itu. Oh iya, buat Chef ya. Biar lari jauh. Mengingat umur, Chef sangat perlu itu bagian torpedo ya. Sebenarnya buat bagi-bagi sih ya. Bagi ke mana? Bagi yang butuhkan. Oh iya. Saya butuh jadi buat chef aja sih. Jadi sedekah ya, sedekah torpedo. Yap, nah ini kita kalau itu enaknya kita pakai tuh daging betis atau paha nih. Paha tuh betul. Karena di antara paha sama betis kan ada ototnya tuh. Ya, jadi kalau buat kami tuh cocok buat dibikin ungkep tuh bagian yang cocok ke dia. Udah Karena kebayang. ada kenyal-kenyalnya gimana dia, gitu. betul. Oke, silakan. Sebelum ini kita tadi panasin dulu pennya. Panasin dulu. Jadi step pertama nanti kita panasin dulu bumbunya, kita bikin bumbunya tadi. Kiri ya. Nah. Iya, sip. Oke. Biasa 2 sendok kasih minyak, 2 sendok makan, Sekarang 2 sendok ya? 2 sendok karang. Karena kita lagi mau numis ini bumbu agak banyak nih. Oke. 2 sendok. Tahan sebentar. Ada yang ketinggalan. Kita Taruh, Ben. nuangin harus dengan style. Dengan 2 sendok atau 2,5? 2 sendok setengah. 2 sendok. 2 sendok aja. 2 sendok. 2 sendok cukup. Oke. Nah, kita masukin lagi tadi bawang merah, bawang putihnya. Ini Bawang berapa, merah. Chef? Ya? Berapa? Itu 3 sendok. 3 sendok. Segini loh. Ya, 3 sendok. 1, 2. Iya, karena kita butuh aromanya kita butuh. 3, ya sip, diaduk rata. Wah, udah langsung harum ya.
Pakai suntil yang sama beda? Beda ya? Siap. Yap, pakai beda. Aduh. Oh, ya. Karena kalau kayak gitu suka kabur dia. Bener. Jadi Emang anak banyak sering cari polisi deh. Kabur. Oke. Jadi disiapin dulu. Nah, ini dia nih, baru kita pakai. Kita harus kasih salam juga sama dia. Memang ini baunya harumnya tuh Beda mantap dia. ya. Apalagi kalau dia pas kena antara bumbu buat itu ungkep, kambing ungkep. Harum banget ini. Keren kan? Nah, nanti di kambing ungkepnya tuh kita sama. Kita pakai kapulaga juga, pakai ini pakai star anis, kapulaga. Kemudian pakai ini dia. Sering-sering Biar wangi. numis beginian enak banget baunya. Betul. Jadi ketahuan kita jadi nggak usah swab, kita udah tahu bahwa kita sudah Kalau sehat. harum, Iya. alhamdulillah insya sehat. Kalau sampai gini kita nggak bersihin, dipertanyakan. Nah, Pak, ya. Oke, kita masukin ininya. Jahe tuh, Chef. Bukan. Lengkuas. Nah, kita kasih lengkuas sedikit biar wangi dia. Saya sering makan rendang, yang saya makan lengkuasnya. Itu biasanya suka nyaru tuh. Nyaru. Antara lengkuas nyaru tuh biasanya tuh. Ya, diaduk rata. Kita kasih air dikit. Langsung berubah baunya ya. Jadi setiap ada yang dimasukin salah satu bumbu ke dalam, efeknya tuh langsung Yap, berubah. langsung berubah dia. Karena itu dia kelebihan Indonesia rempah-rempah tuh itu dia. Mantap banget baunya. Coba cium, wangi kan? Coba lihat di video-video kita. Wangi kan? Rasakan? Nah, iya itu. Wangi banget, bener. Coba cium di layar masing-masing. Ya, dimasukin jahenya juga. Jahe. Ya. Nah, baru kita kasih sedikit. Salah apa dia? Itu dia. Gara-gara dia susah nih ini. Terus digebukin dia. Bener. Ini buat pemirsa ya, jangan suka bermain api nanti digebukin kayak sereh begini kan kesian gitu loh. Bermain api. Bermain api di kompor maksudnya. Iya, Iya, kan kita lagi main api kita kan. Ini tuh udah agak jadi kayak agak coklat gini nggak apa-apa? Ya, emang? nggak apa-apa kan kambing gua warnanya coklat dia. Oh iya. Heeh. Ini sama nggak sih kayak bikin rendang, Chef? Sebenarnya teknik masak kita tuh bersama semuanya. Heeh. Karena rempah kita tuh pasti pakai bawang merah, bawang putih, pakai jahe. Heeh. Jadi tinggal beda kalau yang namanya bumbu dasar putih, Oh. dia nggak pakai kunyit. Kalau bumbu dasar merah dia nggak pakai cabai. Tapi intinya nih semuanya itu sama. Bahan dasarnya sama ya? Iya, sama bawang merah, bawang putih, salam, serai. Ini ngapain diikatnya kayak kado? Nah, tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa tuh? Chefnya lagi mau aja dikit itu. Ya Allah. Nih, kirain ada sebabnya apa gitu. Ini daun kenapa? Ya lagi pengen aja ada daun. Iya, iseng aja Ini saya. daun apa, Chef? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan salam itu. Oh, udah salah. Ya. Jadi kita harus salam juga. Waduh, artis lama dong. Ini dia. Rudi, salam. Nah, sekarang kita potongin kambingnya ya. Nah, ini kita kasih sedikit nih. Ini ada paste. Jadi biar warnanya agak sedikit merah dia. Kita kasih sedikit nih. Wanginya harum banget ini. Kita kasih Ini sedikit. paste ini dari mana bikinnya, Chef? Nah, itu gabungan tadi kita pakai gula merah. Tadi sama sedikit rempah-rempah, ada bawang merah juga sama, tapi dihancurin sampai hancur banget dia. Sampai hancur banget. Gula baru campur merah. nanti. Ada gula merah, kemudian Bawang ada merah. bawang merah putih juga sama. Kita masukin kapulaganya. Terus ini namanya anistar, Ini, yang bintang-bintang. Bu, Anistar yang sering gergaji. Anistar Bahar. Bukan yang ada di foto kemarin, fotonya ada tuh di IG-nya ngeliat tuh foto sebelah di warteg tuh lagi foto juga sama yang punya DKI. Oh, Pak Anies itu ya. Pak Anistar. Oke, aduk sampai rata. Ini bau-baunya nih kayak kalau kita lagi ngelewatin food court di Singapura. Nah, bau-baunya begini nih. Mantap banget ya. Oh, mau bersihin lagi, Chef? Aduh, enak baunya ya. Baunya mantap. Ini emang pengen bersin ya, pengen batuk ya? Emang gitu, jadi berarti menyatakan bahwa emang pas nih. Oh, Campuran bumbunya campuran tuh pas pas dia. ya. Bagian mananya yang bisa bikin orang tuh kayak masak sambel gitu suka kepengen Cabe.
Ah, ini kan nggak ada cabenya. Ini nggak ada cabenya, ada cabai nggak? Nggak ada, ini cabenya nih. Loh, ini kok bisa kita bisa juga itu kepengen itu dia. juga, pengen Itu bersin dia. juga. Karena dicampur sama itu di rempah-rempah tuh. Oh, Kayak kapulaga segala macam. harumnya ini mantep ya. Ini udah jadi, kita pinggirin bumbunya. Mananya? Kita geser dikit, baru kita manasin kambingnya nanti. Oh, pinggirin. Oke, geser dikit. Taruh minyak lagi. Nah, sekarang jadi kambingnya nih kita potong sesuai selera nih. Oh, Besarannya dia. gedenya. Heeh. Ini berapa, Chef? Kasih 2 sendok. 2 sendok. Oke. Panasin pannya dulu Panasin. sambil diratakan itunya. Apa namanya? Oh, tapi sutilnya nggak apa-apa sama? Nggak apa-apa, sama nggak apa-apa. Oke. Jadi dasarnya semua sepertinya mudah ya. Kamu tinggal masukin dulu tadi kan? Wajan, kasih minyak goreng, Kasih minyak goreng masukin kan, bumbu kan udah aduk-aduk. Tiba-tiba kita lagi anak-anak masak, udah ada yang jadi. Nah Iya. itu kan enaknya tuh masak di sini begitu. Kita olak-olak dari tadi, kokak, udah ada yang jadi. Dari tadi aja pakai yang jadi, ngapain dari awal? Ini kan ngerjain gue. Emang gunanya begitu Oh sih. begitu ya? Ya kita siapin kambingnya. Oke. Ukuran terserah yang suka ya. Nah, jadi biasanya kita motong tuh harus kita sesuaikan. Jadi kalau kita biasa makan sebesar ini ya jangan sampai kebesaran jadi usah. Oh iya. Jadi harus pas ya. Iya. Jadi sesuai anggapannya ya. Iya. Jadi jangan terlalu gede, Terlalu kecil gede. juga. Iya. Untuk ini kambing biasa ya. Kalau kambing Sukabumi bisa gede sendiri nih. Kita panasin dulu apinya. Jadi sengaja kita panasin dulu. Kita mau lapisannya bisa berwarna kuning kecoklatan dia. Oh. Karena biar pas dimakan tuh agak crispy dia. Nah itu crispy-nya yang enak tuh. Iya, makanya kita ratain dulu. Nah, kalau diratain jangan diaduk dulu, biarin. Nah, gini dulu aja, gini dulu. Nah, gitu Tinggal. dulu, biarin dulu. Nah, kita ngobrol.